Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk doa hari ini, Bu Guru minta untuk Mas Putra untuk memimpinnya. Silakan Mas Putra, berdoa dalam hati saja ya. Doa mulai. Doa selesai. Baik ya, yang hari ini tidak berangkat siapa? Sebentar. Wiwin kenapa? Ada suratnya? Terus siapa lagi? Syahwa. Syahwa kenapa? Syahwa. Siapa lagi? Nailil. Nailil kenapa? Nailil Muna. Oke. Sebelum kita ke pelajaran, mari kita doakan dulu teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga sakitnya segera diangkat supaya bisa kembali belajar bersama kita di sekolah lagi. Oke. Tentang apa? Perbandingan teks hikayat dan teks cerpen. Dilihat dari nilai-nilainya ya. Nah, hari ini kita masih akan membahas perbandingan antara teks hikayat dengan teks cerpen, tetapi kita akan melihat dari segi penggunaan bahasanya. Nah, bagaimana materinya? Nanti hari ini kita akan mengerjakan lagi LKPD. Dalam LKPD itu nanti kalian akan berlatih untuk menganalisis penggunaan bahasa pada teks cerpen dan teks hikayat yang sudah dibaca minggu lalu. Teksnya masih sama ya. Nanti Bu Guru bagikan lagi LKPD-nya. Nah, kelompoknya juga berarti masih sama seperti kelompok minggu lalu. Masih ingat kelompoknya ya? Masih. Tolong kalian berdiri dulu, berpasangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada pasangannya semua ya? Ada? Oke, silakan berdiri, berpasangan, berhadapan. Sejajar, Mbak, satunya maju atau satunya mundur dulu. Oke. Setelah berdiri berpasangan, silakan letakkan tangan kanan di bahu temannya. Ya. Sudah? Ini bukan disuruh pijet-pijetan. Oke, dengarkan instruksinya ya. Setelah tangan kanan di pundak ya. Satu tangan saja berarti. Satu tangan di pundak temannya, tangan kanan. Berarti saling memegang ya. Kemudian ikuti kata-kata Bu Guru sambil menepuk-nepuk pundak temannya. Jelas? Bisa dipahami instruksinya? Ya. Oke, ikuti kata-kata Bu Guru sambil berkata sambil menepuk-nepuk pundak temannya. Hai sahabatku. Jangan ketawa, ulangi yang serius ya. Hai sahabatku. Meskipun saat ini kita lelah, ngantuk, lapar, cuacanya panas, pengen tidur, tapi ketahuilah, kita punya masa depan yang harus kita perjuangkan. Oleh karena itu, mari kita semangat, kita belajar demi masa depan. Berpelukan.
semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Sudah menerima LKPD semua? Sekarang perhatikan apa yang Bu Guru katakan, ya. Untuk langkah yang pertama, ini kalian akan mendapatkan stimulasi atau rangsangan. Yang pertama, kalian baca kembali teks Hikayat Bayan Budiman dan teks cerpen Nasihat Orang Gila yang ada di halaman depan LKPD ya. Nah, setelah itu silakan kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing mengenai perbedaan penggunaan bahasa pada hikayat dan cerpen. Untuk materinya sebagai bahan diskusi sudah Bu Guru cantumkan di halaman depan LKPD. Di situ ada link untuk pertemuan kedua ya. Silakan linknya bisa diakses, atau kalau terkendala sinyal atau kuota, kalian bisa membuka file PDF yang sudah Bu Guru kirim semalam ya. Sudah di-download ya? Sudah. Silakan dibuka kalau memang tidak bisa melalui link. Sama saja isinya. Kemudian kalian diskusikan, setelah berdiskusi kalian kerjakan instruksi yang ada di LKPD. Nanti seperti biasa ada salah satu kelompok yang akan Bu Guru minta untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Oke? Bisa dimulai mengerjakannya? Silakan berdiskusi. Bu Guru beri waktu 30 menit, kira-kira cukup atau tidak? Cukup. Oke, silakan. Dicoba 30 menit dulu. Itu bisa pakai KBBI ya. Kalau tidak tahu artinya, mencari arti kata arkais bisa menggunakan KBBI. Sudah install kan? Loh, ini kan teks cerpen. Kok ini diberi keterangan hikayat? Orang-orang yang membeli makanan hanya untuk dipamerkan dan tidak dihabiskan. Ini ada di teks cerpennya apa hikayatnya? Oh iya, ini cerpen. Cerpen. Yang ini? Balik Bu, ini yang cerpen, ini yang hikayat. Oh. Itu ngepensil. Penghapusnya. Sudah? Belum. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi nanti kita lakukan presentasi oleh kelompoknya Mbak Nisrina atau kelompoknya Mas Putra. Yang mau maju yang mana? Lah, tuduh-tuduhan. Bu Guru minta yang maju kelompoknya Mbak Nisrina saja. Kami ingin mempresentasikan mencari kata arkais dari cerita hikayat. Mic-nya mana? Ini. Oh iya. Mencari kata arkais dari hikayat Bayan Budiman Oke. dan Nasihat. Dan kemudian disuruh mencari padanan kata populernya ya, Iya, dalam Bu. bahasa Indonesia. Silakan disebutkan apa saja kata-kata arkais yang ditemukan dalam teks Hikayat Bayan Budiman. Sebermula, Kata populernya apa? kata populernya mula-mula. Ya, lanjut. 2. Hatta, kata populernya lalu. Apakah ada kata arkais yang kalian temukan tetapi belum disebutkan oleh kelompoknya Mbak Nisrina? Ada, Mbak? Arkais hubaya-hubaya, kata populernya sekali-kali. Hubaya belum disebut ya tadi ya. Kata populernya sekali. Adalah tabel yang berikutnya adalah tabel identifikasi penggunaan majas dalam hikayat
Bayan Budiman, dan juga dalam cerpen Nasihat Orang Gila. Silakan kelompok ini dibacakan dulu hasilnya. Kelompok Majas yang ditemukan oleh kelompok kita. kami, bukan kelompok kita. Ya. Kalau kita itu apa? Kita itu orang pertama dan orang kedua, orang yang diajak bicara. Kalau mewakili anggota kelompok, berarti kata ganti yang tepat adalah kelompok kami. Majas yang ditemukan oleh kelompok kami dalam teks cerpen Nasihat Orang Gila adalah: 1. Orang-orang yang membeli makanan hanya untuk dipamerkan dan tidak dihabiskan, termasuk jenis majas sindiran yang bentuknya apa? Sarkasme. Aku punya langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantai rumahku. Jenis majasnya hiperbola. Aku punya langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantai rumahku. Apakah betul majas hiperbola? Betul apa salah? Ada yang mengutip kalimat ini? Ada. Jenis majasnya apa? Dwi? Kalau menurut kelompok ini majas apa tadi? Hiperbola. Hiperbola itu kan yang melebih-lebihkan. Apakah ungkapan tadi melebih-lebihkan? Atau punya pendapat lain? Majas apa? Dwi? Nggak apa-apa. Saya masih proses. Ini proses cross check ya. Alegori. Coba alegori adalah majas yang tadi apa? Mengungkapkan kiasan ya. Kalau langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantai rumahku, apakah itu kiasan atau ungkapan berlebihan? Kiasan ya. Oke, berarti yang betul untuk kalimat ini adalah majas alegori. Setuju? Ada yang mau berkomentar? Sudah, lanjut. Menurut kelompok ini, kelompok yang sedang mempresentasikan, setelah mengidentifikasi penggunaan bahasa pada teks hikayat dan teks cerpen di atas, uraikanlah persamaan dan perbedaan kebahasaan pada dua teks tersebut. Kira-kira antara hikayat dan cerpen perbedaan bahasanya bagaimana, Mbak? Kesimpulan kalian? Kalau perbedaan bahasanya, Bu? Ya. Kalau hikayat bagaimana? Kalau cerpen bagaimana? Bahasanya, kalau hikayat bahasanya terlalu asing. Kalau hikayat bahasanya asing. Ya, terus Nggak pernah dengar itu. apa? Kayak nggak pernah dengar. Kayak nggak pernah dengar. Nah, itu yang namanya kata apa tadi? Hikayat. Arkais ya. Kemudian kalau cerpen bagaimana? Bahasanya mudah dipahami. Bahasanya mudah dipahami. Itu untuk perbedaan. Kalau persamaannya? Samanya sama-sama mengandung makna tertentu. Sama-sama mengandung makna tertentu. Terus tadi yang ditemukan apa? Apa? Sama-sama mengandung atau menggunakan gaya bahasa atau apa? Gaya bahasa. Apa, Mbak? Majas. Oke, betul. Sama-sama mengandung majas karena sama-sama merupakan teks cerita fiksi ya. Jadi banyak majas dalam teks cerita fiksi. Oke, untuk kelompok Mbak Nisrina dan kawan-kawan, mari kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk. Kami akhir. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kita dari awal belajar apa saja sampai tadi yang terakhir. Lala? Naila? Enggak. Dwi? Putra? Enggak. Bunga? Ya, Bunga. Silakan Bunga disimpulkan. Kita hari ini belajar apa saja, Bunga? Bunga? Gimana? Belajar apa? Oke, kita hari ini belajar membandingkan antara
penggunaan bahasa hikayat dan cerpen, terutama pada penggunaan konjungsi awal kalimat yang berupa kalau di hikayat pakainya kata apa? Arkais ya. Nah, tapi kata arkais tidak hanya berfungsi sebagai konjungsi awal kalimat, ada juga yang sebagai kata biasa ya, bukan sebagai konjungsi ya. Kemudian untuk majas, sudah belajar berapa majas? Tadi yang dipelajari di materi? 16, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk 16 majas itu? Tidak ada? Tadi yang muncul berapa majas? 16 muncul semua? 4 majas metonimia. Ini biasanya menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan, misalnya sebuah merek dagang. Jamaah haji Indonesia pergi ke Makkah menggunakan Garuda. Yang dimaksud itu bukan burung Garuda ya, tapi apa? Pesawat Garuda. Majas litotes. Litotes itu menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, silakan datang ke gubukku yang kumuh. Ini merendah ya. Merendah. Yang keenam, karena ini materi hari ini sudah habis, tinggal latihan soal ya. Latihan soalnya berhubung di sini sinyalnya sulit dan latihan soal yang guru berikan itu berbasis kuis, menggunakan kuisis. Pernah pakai kuisis ya? Nah, silakan nanti kalian scan barcode atau bisa klik link yang guru berikan melalui grup WA. Sebenarnya di LKPD sudah ada, tapi ini hanya ada 2 lembar. Ini nanti guru tinggal 1 lembar. Boleh scan langsung di sini. Boleh nanti kalian buka melalui link yang guru kirim ke grup WhatsApp ya. Tinggal nanti dikerjakan di rumah. Waktunya sampai besok pagi ya. Ini untuk latihan, isinya soal-soal tentang penggunaan bahasa dan juga materi minggu lalu tentang nilai-nilai yang ada pada hikayat dan cerpen. Sudah jelas? Kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, guru cukupkan untuk pertemuan hari ini karena sudah ada zuhur. Silakan kalau mau istirahat ke kantin atau mungkin mau sholat dulu. Oke ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai menulis cerpen yang berdasarkan dari hikayat. Ini guru tinggal 1. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh